Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmatia dengan NIM 2142370, kelas pengantar manajemen Islami D. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Anom Garbo karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari jawaban UTS pengantar manajemen Islam ini. Oke, untuk mempersingkat, saya lanjut ke soal yang pertama. Apakah pemilik dari warung grup tersebut menerapkan budaya manajemen Islami dalam aktivitas usahanya? Jelaskan alasannya dan sebutkan indikator manajemen Islami. Untuk jawabannya, iya, karena teori manajemen Islam adalah teori manajemen Islam salah satunya adalah menerapkan konsep perilaku di mana setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid ataupun keyakinan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam aktivis manajemen di atas, yakni pada pemilik dari warung grup tersebut masih meyakini bahwa segala usahanya juga berasal dari campur tangan Tuhan. Manajemen bukan hanya mengatur tempat, mengatur wadah, mengatur waktu, tapi lebih dari itu adalah mengatur orang. Masih berkaitan dengan sikap, dalam mengatur orang itu diperlukan seni dengan sebaik-baiknya, karena manajer yang baik ialah manajer yang mampu menjadikan setiap pekerja itu menikmati pekerjaannya. Oleh karena itu, seorang manajemen memiliki peran yang sangat penting, selain harus memiliki pengetahuan, juga harus memiliki kemampuan seni yang baik, sehingga terciptanya lingkungan suatu perusahaan yang kondusif, nyaman, serta berkualitas. Adapun untuk indikator manajemen Islami itu tersebut meliputi ada tata kelola, etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, dan juga pembiayaan Islam, dan masih banyak lagi. Untuk soal yang kedua, berdasar informasi tersebut, jika menurut Anda pemilik warung grup telah menerapkan konsep manajemen Islami, bagian manakah dari indikator manajemen Islami yang telah diimplementasikan dan buktikan? Untuk yang pertama ada tawakal. Dibuktikan dengan Jody percaya bahwa kesuksesannya tidak hanya datang dari kerja kerasnya, tapi juga dari keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada tanggung jawab sosial. Dibuktikan dengan Jody menggunakan sebagian keuntungannya untuk membangun rumah tahfiz atau pesantren bagi para penghafal Al-Qur'an. Dan yang terakhir ada kewajaran dan transparansi. Dibuktikan bahwa Jody memperlakukan seluruh karyawannya secara setara dan transparan. Dibuktikan dengan adanya program reward umroh bagi karyawan yang telah hafal 1 juz Al-Quran. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Soal yang ketiga, jelaskan kembali maksud dari perilaku organisasi dan seberapa besar perannya dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Jawabannya adalah, pada masa pandemi saat itu, perusahaan yang dapat memperhatikan kesejahteraan karyawan dianggap sebagai perusahaan yang baik. Produktivitas sumber daya manusia sangatlah mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, manajemen menjadi sangat penting dalam bisnis saat ini. Keberhasilan sebuah perusahaan bergantung pada kinerja karyawan dan kepemimpinan yang baik. Pada pelaksana pembatasan sosial berskala besar atau biasa disingkat dengan PSBB, sebagian perusahaan tidak dapat beroperasi. Akibatnya, perusahaan seringkali memutuskan untuk memerintahkan para karyawan untuk bekerja dari rumah atau work from home. Meskipun karyawan tetap bekerja, tetapi mereka tidak hadir ke tempat kerja seperti kantor maupun pabrik. Perusahaan juga tetap membayar upah dan tunjangan karyawan meskipun dalam kondisi krisis ekonomi. Perilaku organisasi sangatlah mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam situasi yang sulit seperti saat ini pun, perusahaan harus dapat mengubah perilaku organisasinya secara radikal, termasuk dalam hal menerapkan work from home ini. Hal ini sangatlah penting untuk memperhatikan kesejahteraan karyawan sehingga mereka dapat tetap produktif dalam bekerja dari rumah. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan meskipun dalam situasi yang sulit. Untuk yang soal keempat, soalnya berikan informasi mengenai organisasi ataupun perusahaan yang berhasil menyesuaikan perilaku organisasi mereka pada saat pandemi. Jawabannya adalah
Perusahaan yang sukses menyesuaikan perilaku organisasi mereka pada masa pandemi, misalnya perusahaan yang bergelut di bidang teknologi seperti Google, Microsoft, dan juga Twitter, yang mana mereka itu memperbolehkan karyawannya bekerja dari rumah hingga akhir tahun 2020. Selain itu, ada juga perusahaan yang memberikan insentif ataupun bonus khusus bagi karyawannya yang tetap produktif selama bekerja dari rumah. Maka dari itu, perilaku organisasi sangatlah mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai, maka dari itu dalam hal ini peran manajemen perusahaan sangatlah penting dalam mengambil keputusan yang tepat dan juga menjaga kesejahteraan karyawan selama masa pandemi. Perusahaan yang mampu memberikan dukungan dan memperhatikan kesejahteraan karyawan di tengah pandemi diharapkan dapat bertahan dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah masa sulit berakhir. Untuk soal yang terakhir, soal yang kelima adalah sebagai bagian pemahaman yang mutlak dimiliki oleh seorang manajer, keterampilan apa saja yang wajib dikuasai oleh manajer pada saat menghadapi krisis ataupun pandemi, dan kepentingan siapa yang harus didahulukan, apakah perusahaan ataupun karyawan. Jawabannya adalah, keterampilan yang wajib dikuasai oleh manajer pada saat menghadapi krisis atau pandemi adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, kemampuan untuk mengelola dan mengorganisasi sumber daya secara efektif, serta kemampuan untuk memimpin dan memotivasi karyawan. Untuk kepentingan siapakah yang harus didahulukan, yaitu adalah kesejahteraan karyawan dan juga perusahaan yang secara keseluruhan. Oke, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.